Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, selamat berjumpa lagi dalam kegiatan belajar daring. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang topik berkaitan dengan cahaya dan alat optik. Nah, pada kesempatan ini kita akan secara khusus membicarakan tentang pembiasan cahaya. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mempelajari bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik, ya, di mana cahaya ini memiliki sifat dapat merambat tanpa melalui medium. Kita juga sudah belajar bahwa cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Tapi juga cahaya ini dapat dibiaskan. Nah, pada kesempatan ini kita akan secara khusus membicarakan tentang pembiasan cahaya yang merupakan salah satu sifat dari cahaya itu sendiri. Apa itu pembiasan cahaya? Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan mulai tahap demi tahap ya. Ya, oke, anak-anak, kita mulai saja belajar kita mengenai pembiasan cahaya. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya pernahkah kalian menyaksikan satu fenomena di mana ketika kita memasukkan sebatang pensil ke dalam gelas berisi air, maka ketika dilihat dari luar maka pensil itu tampak patah. Ya, seperti gambar di slide kita menyaksikan bahwa apabila kita melihat pensil yang dimasukkan sebagian ke dalam gelas berisi air, maka pensil itu akan terlihat seperti itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, keadaan pensil yang terlihat patah demikian itu sebenarnya disebabkan oleh satu peristiwa yang disebut dengan pembiasan cahaya. Nah, apa itu pembiasan cahaya? Nah, pembiasan cahaya diartikan sebagai peristiwa pembelokan atau perubahan arah sinar atau cahaya dari satu medium ke medium lain yang tingkat kerapatan optiknya berbeda. Jadi apabila seberkas cahaya masuk dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda, maka berkas cahaya itu mengalami pembelokan arah rambatnya. Ya, misalnya cahaya dari udara masuk ke dalam air atau cahaya dari udara masuk ke dalam kaca, maka cahaya itu arahnya mengalami pembelokan. Nah, pembelokan arah rambat cahaya karena perbedaan tingkat kerapatan optik dari suatu benda itulah yang disebut sebagai pembiasan cahaya. Nah, apa syarat dari pembiasan cahaya? Nah, ada dua syarat pembiasan cahaya dapat terjadi. Yang pertama itu tentu saja pembiasan cahaya itu terjadi pada satu medium yang tembus cahaya, misalnya air, kemudian udara, kaca, dan medium-medium yang lain yang dapat ditembus oleh cahaya. Yang kedua, cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Jadi udara dengan air itu memiliki tingkat kerapatan partikel yang berbeda. Udara ke kaca itu juga memiliki tingkat kerapatan yang berbeda. Nah, ini salah satu sifat dari cahaya ketika masuk dari satu medium ke medium lain yang berbeda, yang tingkat kerapatan optiknya dikatakan berbeda, cahaya itu mengalami pembelokan arah rambatnya. Misalnya contoh, cahaya dari udara masuk ke air atau sebaliknya, cahaya dari udara masuk ke kaca atau sebaliknya, cahaya dari air ke kaca dan sebaliknya, maka berkas cahaya itu akan mengalami pembiasan. Nah, bagaimana pola jalannya sinar pada peristiwa pembiasan itu? Ya, kita perhatikan sini gambar ya. Misalnya ini daerah sini udara, di bawah ini air. Ini yang disebut sebagai bidang batas ya.
Kalau ini bidang batasnya berupa bidang datar, maka garis tegaknya ini disebut sebagai garis normal. Jadi jika ada seberkas cahaya, begini ya, ini cahaya datang, maka arah rambatnya ketika membentur bidang batas ini, maka berkas cahayanya itu akan dibelokkan, arah rambatnya dibelokkan. Seharusnya lurus gitu, searah dengan garis lurus, tetapi oleh air berkas cahaya itu akan mengalami pembelokan. Nah, ini pembelokan atau pembiasan yang terjadi ketika cahaya datang dari udara masuk ke dalam air. Nah, ini pola pembiasannya, misalnya sini udara, di sini air, maka pola pembiasannya seperti ini. Ya, kalau sinar datang dari air masuk ke udara, maka polanya kan seperti ini. Ya, dikatakan bahwa sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, ya berkaca itu dibelokkan mendekati garis normal. Jadi ini mendekati garis normal. Sebaliknya, ketika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, misalnya dari air ke udara, maka pembiasanya akan memiliki pola seperti ini. Dikatakan ini sinar biasnya menjauhi garis normal. Ini garis normalnya harusnya ke sini, maka diarahnya menjauhi garis normal. Ya, jadi pada cahaya yang dari renggang ke rapat, katakan ini lebih kecil ya, R-nya lebih kecil dari. Sebaliknya kalau dari dari yang rapat ke yang lebih renggang, maka R-nya yang lebih besar. Nah, itu pola atau aturan yang terjadi pada peristiwa pembiasan cahaya. Nah, orang yang mengamati, menyelidiki peristiwa terjadinya pembiasan cahaya ini adalah seorang yang bernama Wilbur Snellius. Ya, dikatakan selain pemantulan Wilbur, nah, jadi kemarin juga kita sudah belajar ada aturan atau hukum pemantulan yang mengatakan sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ya, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ya Wilbur Snellius juga mengamati ya perilaku atau aturan pada proses pembiasan cahaya, di mana hasil penyelidikannya ya melakukan eksperimen, ya berdasarkan eksperimennya ya tentang pembiasan cahaya, ia menemukan hubungan antara sinar datang, sinar bias yang kemudian disebut sebagai hukum Snellius, di mana hukum itu mengatakan yang pertama sinar datang garis normal terletak pada satu bidang datar, dan yang kedua jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Inilah sinar datang, ini garis normal, dan ini sinar bias ya, terletak pada satu bidang datar. Ini dua pernyataan yang disebut sebagai hukum Snellius. Ini tadi seperti sudah saya sampaikan, jika sinar datang dari medium kurang rapat, misalnya dari udara, ke medium yang lebih rapat, misalnya air, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, itulah ya. Kemudian nanti ya jika ditelusuri, diamati, dicermati lebih dalam, bahwa pada proses pembiasan cahaya itu akan juga memenuhi aturan bahwa perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias pada dua medium merupakan bilangan tetap. Nanti bilangan tetap itu dinamakan sebagai indeks bias. Ya, kalau ini misalnya ya titik pusatnya, ini bidang datarnya, ini udara, ini air, kemudian kita tarik sebuah garis normal begitu ya. Maka jika ini sinar datang, maka ini adalah sinar biasnya. Kalau dari titik O ini kita buat sebuah lingkaran, maka jika titik A ini diproyeksikan terhadap bidang datar, maka ini akan menjadi A aksen. Begitu pula titik B, jika kita proyeksikan terhadap bidang datar ini, hasilnya B aksen. Nah, kalau kita amati dari O ke A dan O ke B, maka akan lebih panjang O ke A. Jadi nanti perbandingan antara OA dan OB
itu menghasilkan satu bilangan. Nah, bilangan itu yang disebut nanti dengan nama indeks bias. Ya, sementara itu anak-anak apakah sudah ada gambaran atau bisa memahami? Ya, sebelum kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Setelah kalian mengetahui dan memahami prinsip-prinsip pembiasan atau aturan atau hukum ya pembiasan yang terjadi pada cahaya ketika masuk dari satu medium ke medium yang lain yang kerapatan optiknya berbeda. Sekarang kita akan belajar tentang lensa. Apakah itu lensa? Nah, lensa merupakan benda bening ya, tembus cahaya yang biasanya terbuat dari kaca atau gelas yang bekerjanya berdasarkan prinsip atau hukum pembiasan. Nah, dalam gambar lensa itu ya seperti dilihat di slide, itu bendanya bening terbuat dari gelas ya, itu dibuat berbentuk ya lingkaran begitu ya. Tapi nanti ada yang tebal di tengah, ada juga yang tebal di tepi. Tapi inilah yang disebut dengan lensa, di mana lensa adalah sebuah benda yang bekerjanya berdasarkan prinsip pembiasan. Nah, ini lensa itu sebenarnya dibedakan menjadi dua, ada yang disebut sebagai lensa cembung dan ada yang disebut sebagai lensa cekung. Ini kita lihat yang pertama merupakan lensa cembung. Lensa cembung adalah sebuah lensa yang bagian tengahnya itu lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Tentu saja bidangnya merupakan bidang lengkung ya, di mana lensa cembung ini bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan dari bagian yang tepinya. Ini lensa cembung. Nah, lensa cembung itu masih dibedakan lagi menjadi tiga ya. Lensa cembung sering disebut sebagai lensa konveks. Nah, ini kita lihat yang A. Yang A ini yang bagian kiri ini cembung, bagian kanan juga cembung. Oleh sebab itu maka lensa yang bagian kiri, bagian kanannya cembung disebut dengan lensa bikonveks. B itu dua, konveks itu cembung, dua-duanya cembung. Sementara yang B itu sering disebut dengan konkav konveks. Nah, ini cekung, yang ini cekung, sementara yang ini cembung. Oleh sebab itu maka sering disebut sebagai lensa konkav konveks. Kemudian yang C itu satu tepinya, satu bidangnya datar, kemudian satu bidangnya cembung. Oleh sebab itu sering disebut sebagai lensa plan konveks. Ya, tetapi baik bikonveks, konkav konveks maupun plan konveks itu ketiga-tiganya bagian tengahnya ini tetap lebih tebal dibandingkan dengan bagian tepi. Itulah yang disebut sebagai lensa cembung. Nah, penggunaan lensa cembung salah satunya adalah loop. Ini contoh gambar loop ya, atau kaca pembesar, di mana apabila kita melihat benda-benda ukuran kecil tampak jauh lebih besar maka digunakan loop atau kaca pembesar. Tukang-tukang jam misalnya ya, yang onderdil atau bagian-bagiannya sangat kecil supaya lebih mudah dilihatnya maka menggunakan loop ini. Nah, loop ini juga ya memiliki sifat tertentu ya, tapi prinsipnya bahwa loop terbuat dari sebuah lensa cembung yang nanti kita akan belajar bagaimana lensa cembung ini memiliki sifat tertentu terhadap cahaya. Tapi ini Pak Rus kasih tahu kepada kalian bahwa ketika lensa cembung ini ditaruh di bawah matahari, maka cahaya matahari ini akan mengumpul di satu titik ya. Jadi yang masuk ke dalam melewati lensa cembung itu akan dikumpulkan di satu titik, sehingga titik ini merupakan titik yang terang. Jika titik yang terang itu disentuhkan, dikenakan pada misalnya benda-benda kering ya seperti kapas dan sebagainya, maka kapas ini akan menjadi panas ya, panas terus panas ketika melampaui titik pijarnya, maka kapas misalnya akan terbakar. Itu
loop lensa cembung. Nah, sifat dari lensa cembung, ya Pak harus sampaikan pada kalian lagi bahwa lensa merupakan satu benda yang bekerja berdasarkan ya hukum pembiasan, ya hukum pembiasan. Jadi misalnya ini ada sebuah lensa cembung, ya, kemudian ada seberkas cahaya sejajar datang mengenai lensa cembung ini, maka sinar-sinar yang sejajar ini oleh lensa cembung itu akan dibelokkan arahnya atau dibiaskan. Nah, sinar-sinar biasnya ini akan merupakan sinar-sinar yang mengumpul di satu titik. Nah, titiknya ini kemudian nanti disebut sebagai titik api atau titik fokus. Ya, karena lensa cembung ini bersifat mengumpulkan cahaya, maka lensa cembung juga disebut sebagai lensa konvergen. Lensa yang bersifat konvergen atau lensa yang bersifat mengumpulkan cahaya. Nah, apabila sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung, maka benda itu oleh lensa cembung akan dilukis bayangannya. Ya, bagaimana lukisan bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Nah, sebelum kita dapat melukisnya, kita harus tahu bagian-bagian dari lensa cembung. Ini tentu ya lensa cembung, ya lensa cembung, dan bagian tengah-tengahnya itu sering disebut sebagai pusat optik. Nah, kemudian dari titik pusat optiknya, jika dibentuk sebuah garis lurus begitu ya, maka ini yang disebut sebagai sumbu. Nah, sumbunya ini disebut sebagai sumbu utama. Nah, karena lensa cembung itu merupakan tepinya merupakan bidang lengkung, ya kalau diteruskan akan menjadi sebuah bola, tapi ini gambar 2 dimensi, akan di sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran tentu memiliki titik pusat. Ya, sebuah lingkaran tentu saja akan memiliki titik pusat. Ini titik pusat kelengkungan lensa. Ya, yang pertama. Ya. Dari titik pusat ke tepi lensa yang ini disebut sebagai jari-jari. Karena ada 2 lengkungan, maka ada 2 titik pusat. Nah, ini titik pusat yang kedua. Dari titik pusat ke lensa ini disebut sebagai jari-jari. Ya, jari-jari lensa. Nah, gitu ya. Dan di antara pusat dengan pusat optik, antara pusat kelengkungan dengan pusat optik itu ada satu titik namanya titik api atau titik fokus tadi ya, titik api atau titik fokus. Nah, kemudian berikutnya kalian harus tahu juga ruang-ruang yang terdapat pada lensa cembung ini. Antara O dengan F1 itu ruang 1. Antara F dengan M atau pusat itu ruang 2. Ya, lebih besar dari titik pusatnya, nah ini disebut sebagai ruang 3. Begitu pula yang sebelah kanan, ya, ada ruang 1 antara O dengan F2. Nah, ruang 2 antara F dengan M2, dan lebih jauh dari M2 disebut sebagai ruang 3. Nah, inilah ruang-ruang dan bagian-bagian dari lensa cembung yang harus kalian pahami. Nah, yang kedua, sebelum kalian dapat melukis bayangannya, maka kalian harus ya paham dulu sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Ya, ada 3 sinar istimewa yang berlaku pada lensa cembung ini. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Di sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Itu sinar istimewa yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, ya, dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik, ya, melalui pusat optik tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan tetapi diteruskan, gambarnya berupa garis yang lurus. Itu sinar-sinar istimewa yang berlaku pada lensa cembung. Nah, berdasarkan tadi sinar-sinar istimewa pada lensa cembung itu, kita dapat melukis bayangannya. Nah, misalnya di sini benda diletakkan di ruang 3, ya. Di ruang 3 ini
Nah, lebih besar dari M tadi ya. Ini ruang 3 dengan menggunakan dua sinar istimewa, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus, sinar datang melalui pusat optik ya tidak dibiaskan tapi diteruskan, maka sinar-sinar biasnya ini akan Oke, maaf anak-anak tadi ada gangguan sedikit, kita lanjutkan dan kita ulangi sekali lagi ya. Bagaimana lukisan bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung ketika benda berada di ruang, misalnya yang pertama di ruang 3. Ini benda berada di ruang 3 ya, posisinya tegak seperti ini. Nah, untuk melukis bayangan dari benda yang diletakkan di ruang 3 ini, ya kita cukup menggunakan dua sinar istimewa ya. Yang pertama sinar yang sejajar utama dibiaskan melalui titik fokus. Nah, sinar yang kedua, sinar melalui pusat optik tidak dibiaskan tapi diteruskan. Jadi di sini perpotongan sinar-sinar biasa terletak di sini. Nah, disinilah letak bayangannya ya. Inilah letak bayangannya, kita saksikan ini ya. Nah, sifat bayangannya adalah nyata. Nyata ini artinya kalau kita pasang layar di posisi ini, maka bayangannya akan ditangkap oleh layar. Itu yang disebut sebagai bayangan nyata. Nah, posisinya kita lihat sekarang terbalik ya. Dan jika dibandingkan ya, besarnya atau tingginya, maka ya bayangannya lebih pendek ya, berarti sifat bayangannya diperkecil dan bayangan berada di ruang 2. Jadi ketika benda di ruang 3, maka bayangannya bersifat nyata, terbalik, diperkecil dan berada di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau benda di ruang 2? Ini kita ambil contoh, ada sebuah bendera di sini. Kita letakkan di ruang 2. Nah, untuk melukis bayangannya kita juga cukup menggunakan dua sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Ini bayangannya terletak pada perpotongan dari sinar-sinar biasnya. Nah, bagaimana sifatnya? Ini sifatnya adalah nyata. Nyata itu artinya bisa ditangkap oleh layar. Kemudian posisinya terbalik ya, kemudian lebih besar ya, lebih besar, tidak berbesar dan berada di ruang 3. Jadi benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 dengan sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Nah, sekarang bagaimana kalau berada di ruang 1? Ya, ini benda di ruang 1 ya, apa saja ini benda maksudnya ya, dengan menggunakan dua sinar istimewa tadi ya, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus, sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Nah, kalau kita perhatikan di sini sinar-sinar biasnya tidak mungkin berpotongan ya, tidak satu ke sini satu ke sana. Jadi untuk melukis bayangannya itu kita harus membuat yang namanya perpanjangan sinar-sinar bias. Ini perpanjangan sinar-sinar bias, dibuat garisnya biasanya putus-putus. Kemudian di perpotongannya inilah letak bayangannya. Kalau digambarkan juga dalam bentuk garis putus-putus. Artinya sifat bayangannya ini adalah maya. Posisinya sama tegak ya, tegak dan saja diperbesar. Ya, jadi benda di ruang 1 sifat bayangan maya, tegak, diperbesar. Nah, benda di ruang 1 ini itu sama ketika kita menempatkan benda di bawah loop. Ya, untuk melihat benda-benda yang ukuran kecil ya di bawah loop, maka benda yang kecil itu harus diletakkan di ruang 1. Ya, ketika kita melihat dari sini posisi mata kita, maka kita akan melihat bayangan bendanya itu menjadi jauh lebih besar sehingga bisa lebih mudah ya kita identifikasi atau kita apa namanya ya, dalam mengamati ya benda-benda yang berukuran kecil itu. Nah, itulah anak-anak ya sifat-sifat cahaya yang terjadi pada lensa cembung dan bagaimana lukisan atau pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung. Nah, lensa cembung itu tadi salah satu penggunaannya adalah loupe atau kaca membesar, tapi juga ada nanti mikroskop ya. Mikroskop itu bagaimana mikroskop yang dibuat menggunakan lensa cembung dan juga mungkin kacamata buat orang tua yang matanya sudah rabun dekat ke mata plus gitu, maka harus dibantu dengan kacamata plus, kacamata cembung.
sehingga ya mata kembali seperti menjadi mata normal. Demikian anak-anak pembahasan kita berkaitan dengan lensa cembung. Sebelum kita lanjutkan ya. Halo anak-anak yang saya banggakan, kita sudah mempelajari ya bagian yang disebut sebagai lensa cekung. Nah, sekarang kita akan belajar ya lensa yang kedua yang disebut sebagai lensa cekung. Nah, lensa cekung ini sering disebut juga sebagai lensa negatif. Nah, apakah itu lensa cekung? Lensa cekung itu adalah ya suatu lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepi. Nah, lensa cekung juga sering disebut sebagai lensa negatif karena memiliki fokus yang bernilai negatif. Nah, lensa cekung ini memiliki sifat yang mirip dengan lensa cembung, yaitu menyebarkan cahaya atau bersifat divergen dan ya membentuk bayangan maya. Ya, hanya saja lensa ini bekerja berdasarkan pembiasan dan bukan pemantulan. Nah, jika ada seberkas cahaya, ini kita lihat gambarnya di slide, jika ada seberkas cahaya yang katakanlah sejajar mengenai sebuah lensa cekung, ya, maka sinar-sinar biasnya akan merupakan sinar-sinar bias yang seolah-olah berasal dari satu titik. Ya, nah titiknya itu kemudian disebut sebagai titik ya fokus ya. Inilah ya sifat dari ya lensa cekung ya terhadap cahaya. Nah, ketika suatu benda diletakkan di depan lensa cekung, maka ya benda itu oleh lensa cekung akan dilukis bayangannya. Ya, bagaimana melukis bayangan yang terjadi pada lensa cekung ini? Nah, sebelum itu kita harus tahu ya bagian-bagian dari lensa cekung. Ini lensa cekung, kemudian bagian tengahnya ini di pusatnya ini itu sebagai pusat optik ya. Karena ini merupakan bidang lengkung, maka ini ada pusat. Nah, anggap saja ini pusat yang pertama, ini juga bidang lengkung, yang kedua membentuk bola, maka ada titik pusatnya di sini. Ya, di antara titik pusat dengan pusat kelengkungan lensa dengan titik pusat optik itu ada titik fokus. Ya, karena ada dua bidang lengkung, maka fokusnya juga ada dua. Ini F2, ini F1 ya. Nah, ruang-ruangnya ini antara O dengan F1 itu disebut sebagai ruang 1 ya. Kemudian antara F1 dengan P1 ruang 2 ya, lebih besar dari pusatnya ini disebut sebagai ruang 3. Begitu pula yang di sebelah kanan antara O dengan F2 itu ruang 1, antara F2 dengan ya P2 ini ruang 2 lebih besar dari P2 atau pusat kelengkungan yang kedua itu disebut sebagai ruang ketiga. Nah, garis yang melalui pusat optik dan melalui pusatnya ini, pusat kelengkungannya disebut sebagai sumbu utama. Jarak antara P1 ke tepi lensa ini disebut dengan jari-jari lensa. Nah, itulah bagian-bagian dari lensa cekung ya. Nah, sebelum kita melukis bayangannya, kita harus tahu juga sinar-sinar istimewa yang berlaku pada lensa cekung ini. Ada 3 sinar istimewa yang berlaku pada cermin cekung. Yang pertama ini dikatakan sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Ini sinar datang sejajar sumbu utama, kita lihat yang pertama ini. Sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menyudut titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi ini kita lihat, ini sinar datang menuju titik fokus oleh lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik titik O di sini ya, tidak mengalami pembiasan tetapi diteruskan. Ini 3 sinar istimewa yang berlaku pada lensa cekung. Menggunakan sinar-sinar istimewa ini kita dapat melukis bayangannya. Nah, ini adalah lukisan bayangan yang ya terjadi pada lensa cekung. Jadi sebelah kiri ini katakanlah di depan ya, ini depan lensa. Kita bisa menggunakan 3-tiganya sinar istimewa ya. Yang pertama
katakanlah dari bendanya ini sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama, dan sinar yang melalui pusat optik tidak biaskan tapi teruskan. Nah, ini ada perpanjangan sinar-sinar bias. Ini perpanjangan sinar-sinar bias. Nah, bayangannya itu terjadi pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias. Ini adalah gambarnya. Mengapa gambarnya ya dibuat putus-putus? Jawabnya karena sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung ini bersifat maya. Kemudian posisinya sama tegak dengan bendanya, tegak, dan kita lihat ukurannya kecil oleh sebab itu sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung itu adalah ya maya, tegak, diperkecil, dan biasanya bayangannya di depan lensa gitu ya. Dan sifatnya itu selalu demikian ya, selalu maya, selalu tegak, dan selalu diperkecil. Nah, supaya mudah dalam mengingat-ingat, ada beberapa aturan atau prinsip yang bisa kalian gunakan sebagai patokan ya. Aturan untuk menentukan sifat bayangan. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Ya, kecuali benda itu berada di titik F, titik fokus, dan titik pusat. Ya, nomor ruang benda lebih besar nomor ruang bayangan, maka diperkecil. Ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan, itu berarti bayangannya diperbesar ya. Jadi kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 ya, hingga ruang benda dengan ruang bayangan sama dengan 5. Kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 berarti besar. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 berarti nanti diperkecil ya. Itu prinsip yang perlu kalian pahami. Nah, untuk lensa cembung, sekali lagi untuk lensa cembung, ketika benda diletakkan di F1, maka bayangannya jauh tak berhingga. Ya, sementara ketika benda di titik 2F atau titik pusat kelengkungannya, maka bayangan juga akan berada di titik pusat kelengkungan juga, tapi di belakang lensa. Dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, untuk lensa cekung itu sifat bayangan selalu maya, selalu tegak, selalu diperkecil. Nah, ini ya ringkasan untuk mengingat bagaimana aturan-aturan terjadinya letak bayangan dan sifat bayangan yang dibentuk baik oleh lensa cembung maupun lensa cekung. Nah, dalam banyak persoalan ya kita harus menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan lensa ini. Nah, rumus-rumus yang berlaku pada lensa itu ya sebenarnya mirip ya dengan ya rumus yang terjadi pada lensa pada cermin ya, pada cermin lengkung, cermin cekung dan cermin cembung, di mana 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen ya, atau 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 2/r, dengan perbesaran M sama dengan dalam tanda mutlak. Nah, S aksen dibagi S, atau M juga bisa dinyatakan dengan rumus H aksen ya per H ya, dimana S itu adalah letak benda, jarak benda ya terhadap lensa, kemudian S aksen itu letak bayangan terhadap lensa, M itu perbesaran bayangan, H itu tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Nah, untuk lensa cekung nilai fokus itu bertanda negatif. Sekali lagi, untuk lensa cekung ya, maka nilai fokus bertanda negatif. Sementara untuk lensa cembung itu nilai fokus bertanda positif. Nah, perbedaannya pada cermin itu tidak ada yang disebut sebagai kekuatan cermin ya. Pada lensa itu ada kekuatan lensa, di mana kekuatan lensa P itu dinyatakan dengan 1/f, 1 per jarak fokusnya. Tetapi perlu kalian ingat bahwa jarak fokusnya itu dalam meter kalau rumusnya 1/f. Tetapi kalau ya F-nya jarak fokusnya dinyatakan cm, maka P-nya itu dinyatakan dengan ya 100/f. Nah, 1 ini 1 meter, 100 ini 100 cm. Ini ada kekuatan lensa. Semakin kuat ya katakanlah lensa itu, maka nanti ya perbesarannya ya kemungkinan terjadi perbesarannya semakin besar ya. Itu nanti pada loop misalnya atau pada kaca pembesar semakin kuat
loop atau kata perbesar itu, maka dia akan menghasilkan perbesaran bayangan yang semakin besar. Ini rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan lensa ini. Oke anak-anak, sekarang kita belajar bagaimana menyelesaikan ya soal-soal yang berkaitan dengan lensa ini ya, supaya kita dapat lebih memahami ya kita ya kerjakan soal-soalnya. Kita ambil satu contoh ya, sebuah benda yang tingginya 2 cm berdiri 6 cm di depan lensa cembung yang jarak fokusnya 4 cm. Tentukan A, di mana letak bayangan. Yang kedua, berapa perbesaran bayangan. Yang ketiga, berapa tinggi bayangan. Dan yang keempat, sebutkan sifat bayangannya. Nah, sekali lagi, sebuah benda yang tingginya 2 cm tinggi, berarti H-nya ya 2 cm, berdiri 6 cm di depan lensa cembung, berarti S-nya di situ 6 cm. Yang jarak fokusnya 4 cm, berarti ya F-nya 4 cm. Kita suruh menentukan ya S aksennya sama dengan berapa, M-nya berapa, H aksennya berapa, dan sifat bayangannya. Nah, kita lihat di sini diketahui ada lensa cembung ya HO atau H-nya ya 2 cm, SO-nya 6 cm, F-nya ya 4 cm. Ya ditanyakan SI sama dengan ya berapa, M-nya berapa, HI-nya berapa, dan sifat bayangannya bagaimana. Nah, seperti yang sudah Pak Rus tadi sampaikan kepada kalian, bahwa untuk menentukan ya jarak bayangan kita menggunakan satu bentuk rumus, per SO tambah per SI sama dengan per F ya, kita menggunakan SO SI. Berarti 1/6, SO-nya 6 tambah per SI sama dengan 1/4, F-nya 4 ya. Yang akan menjadi 1/6 tambah per SI sama dengan 1/4. Nah, ini 1/6-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi per SI sama dengan 1/4. Ini positif menjadi negatif. Jadi per SI sama dengan 1/4 dikurang 1/6. Ya, kemudian ini tidak langsung dioperasikan ya, tapi harus disamakan penyebutnya. Ya, menggunakan KPK-nya ini 12 ya. Jadi 1 SI sama dengan 1/4 itu 3/12, 1/6 itu 2/12. Sehingga hasilnya 1 SI sama dengan 1/12. SI-nya ini berarti 12 cm. Kemudian yang B, di sini perbesarannya M sama dengan dalam tanda mutlak SI per SO. Ya, M-nya sama dengan 12/6 sama dengan 2. Jadi perbesarannya adalah 2 kali. Nah, untuk menentukan berapa tinggi bayangannya, berarti HI sama dengan M kali HO. 2 kali 2 cm sama dengan 4 cm. Nah, sifat bayangannya kita lihat di sini, S-nya 6 cm, SI-nya 12 ya. Itu berarti lebih besar nih ya. Ini 6 jadi 12 berarti diperbesar, dan itu yang diperbesar itu nanti kalau bayangan ini 6, ini 12, sementara fokusnya 4 berarti jari-jarinya 8, sementara SO-nya 6 cm berarti ya berada di ruang 2 ya, sehingga sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Nah, itu contoh soal ya berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan soal pada lensa cembung. Nah, kita lihat yang kedua, ada suatu benda diletakkan di depan sebuah lensa cembung yang memiliki jarak fokus 8 cm. Tentukan jarak benda dari lensa jika diinginkan bayangannya terletak 6 cm di belakang lensa. Yang B, bayangan bayangan yang terbentuk terletak 6 cm di depan lensa. Nah, kita lihat sini ya. Diketahui ada lensa cembung fokusnya 8 cm. Ditanyakan berapa SO-nya, jarak bendanya, jika SI yang diinginkan 16 cm. Ya, kita gunakan rumus per SO tambah per SI sama dengan per F. Per SO tambah 1/16 karena SI-nya 1/16 sama dengan per F 1/8 ya, F-nya 8.
Maka 1/SO akan menjadi 1/8 dikurang 1/16. Kita samakan penyebutnya ya, jadi 16. Jadi 1/SO sama dengan 2/16 dikurangi 1/16. Ya hasilnya 1/SO sama dengan 1/16. Jadi SO-nya ini harusnya 16 ya, ralat di sini. Harusnya 16 cm. Kemudian yang berikutnya, berapa jarak yang berapa benda harus diletakkan di depan lensa supaya dihasilkan SI-nya berbentuk bayangan maya. Bentuk bayangan maya berarti SI bertanda negatif ya, sehingga SI-nya negatif 16 cm. Gunakan rumus 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F. Berarti 1/SO ditambah 1/-16 sama dengan 1/8. Atau 1/SO dikurang 1/16 sama dengan 1/8. Sehingga 1/SO sama dengan 1/8 ditambah ini negatif 1/16 pindah ruas jadi plus 1/16. Sehingga 1/SO nya akan menjadi, samakan penyebut ya, 2/16 tambah 1/16. SO sama dengan 3/16, sehingga SO nya akan menjadi 16 bagi 3 ya, 5,3 cm gitu ya. Jadi untuk menghasilkan bayangan maya yang berjarak negatif 16 cm, maka bendanya harus diletakkan kira-kira 5,3 cm. Nah, yang ketiga kita lihat ada panjang fokus sebuah lensa cekung. Lensa cekung ya 30 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan jika jarak benda dari lensa cekung adalah 15 cm. Jadi 15 cm ini adalah SO. Tingginya berarti HO ini 5 cm ya. Kemudian fokusnya 30 cm. Ditanyakan jarak bayangan berarti SI, perbesaran M, tinggi bayangan berarti HI. Nah, di sini kita lihat lensa cekung, diketahui lensa cekung atau lensa negatif ya. Fokusnya negatif 30 cm, AO-nya 5 cm, SO-nya 15 cm. Ditanyakan A, SI-nya berapa, M-nya berapa, HI-nya berapa, dan D, sifat bayangannya bagaimana. Menggunakan rumus 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F di 1/15. Ini SO-nya 15 ditambah 1/SI sama dengan negatif 1/30 karena F-nya bertanda negatif. Pindah ruas 1/15-nya menjadi 1/SI sama dengan negatif 1/30 dikurang 1/15. 1/SI sama dengan 1/30 dikurang 2/30. Hasilnya 1/SI sama dengan negatif 1 dikurang 2 hasilnya negatif 3/30 ya. SI-nya berarti negatif 30 bagi 3. Jadi SI-nya negatif 10 cm. Jadi jarak bayangannya dari lensa itu ya negatif 10 cm. Perbesarannya dalam tanda mutlak SI/SO. Di dalam tanda mutlak negatif 10 bagi negatif 15 bagi 15 itu hasilnya 0,67. Ya perlu kalian ketahui bahwa dalam aturan matematis jika suatu bilangan negatif itu diberi tanda mutlak, maka bilangan negatif itu berubah menjadi bilangan positif. Mengapa harus begitu? Jawabnya karena perbesaran itu tidak ada yang negatif ya. Kemudian HI-nya M kali HO berarti 0,67 sama dengan kali 5 sama dengan 3,3 cm. Sifat bayangan yang dilukis oleh lensa cekung itu selalu maya, selalu tegak, selalu diperkecil. Nah, itulah anak-anak kegiatan belajar kita berkaitan dengan pembiasan dan lensa, di mana ya sifat pembiasan saya itu penerapannya pada lensa atau banyak hal lain lagi nanti sejumlah alat optik seperti ya mikroskop atau teropong itu kamera ya juga mata kita itu juga bekerja berdasarkan prinsip-prinsip pembiasan sehingga ya kita dapat memanfaatkan sifat-sifat pembiasan itu untuk berbagai keperluan. Ya itulah anak-anak, jika kalian mungkin masih belum paham ya kalian bisa putar lagi video ini supaya lebih dapat memahami, sehingga ketika pada kalian diberikan ya tugas atau soal-soal harus kerjakan ya, kalian memiliki dasar yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semua. Pak ucapkan selamat pagi.